Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas soal tes masuk SMA. Ini video aku yang ke-18 yang membahas soal tes masuk SMA. Di video ini termasuk soal HOTS ya, yang aku bahas ada 5 nomor. Jadi pastikan adik-adik ikuti sampai selesai supaya kalian bisa ke 5 nomor tersebut. Nah, ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, dan ini nomor yang keempat, lalu ini nomor yang kelima. Ini kita akan bahas dari nomor pertama. Nanti di akhir video, kalau adik-adik merasakan video kakak ini bermanfaat untuk adik-adik belajar, adik-adik bisa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh tinggalkan like, boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan subscribe ya. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor pertama. Besar sudut terkecil dari 2 jarum jam pada pukul 22:10. Nah, jarum jam ini kan angka pada jam dinding ini kan ada 12 ya. Ini 12, ini 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Terus ini 11, ini 10 seperti ini. Terus ini 9 dan seterusnya. Nah, di sini ada 12 angka, maka sudut, kalau kita mau cari sudut dari angka 1 ke 12 ini berapa besarnya, itu tinggal 360 bagi 12 karena ada 12 ya. Ini 30 derajat, berarti setiap ini 30 derajat, ini 30 derajat, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat 22:10 itu artinya jam 10 lewat sedikit nih ya, jam 10 lewat sedikit, ini jarum pendeknya ya. Jam 10 lewat sedikit, terus ini jarumnya ini pas di 2 ya, karena lewat 10 itu pas di 2, ini kan lewat 5 menit, lewat 10 menit, pas di 2. Nah, yang nggak pas di 10 itu angka jarum pendeknya, karena kenapa nggak pas di 10? Karena sudah lewat 10 menit. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung sudutnya? Ini pertama kita hitung dari angka 11 dulu saja nih. Dari 11 ke 2 ini kan berapa angka nih? 1, 2, 3. Nah, setiap satu angka kan tadi 30 derajat ya. Jadi kalau ada 3, ini 30 kali 3 ya. 30 kali 3. Nah, plus yang kecil ini nih. Yang kecilnya berapa nih dari sini ke sini? Ini yang kita harus hitung nih ya, yang kecilnya berapa. Cara menghitungnya bagaimana? Kita tahu ini kan lewat 10 menit, berarti dari 10 lewat 10 menit. Berarti untuk jarum pendek ke angka 11 nih, dari jarum pendek ke sini ke angka 11, ini masih 50 menit lagi. 50 menit dari 60 menit. Lalu dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena dari 1 ini 30 derajat, seperti itu. Ini hitungannya 50 bagian dari 60 menit ya. Maka ini tinggal kita hitung 3 kali 30, 90 tambah ini bisa dicoret jadi 2, 50 bagi 2, 25. 90 tambah 25, 115 derajat. Di jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dalam sebuah bujur sangkar dibuat 4 buah persegi. Jadi dibuat 4 persegi panjang ya. Jadi ini yang gede persegi, terus di dalamnya dibuat persegi panjang ada 4, lalu di tengah-tengahnya ada persegi yang kecil seperti ini. Jika diketahui luas bujur sangkar besar adalah 9 kali lebih besar dari luas bujur sangkar yang kecil, maka perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang yang ini ya, persegi panjang ini, yang ini
panjangnya berapa, pendeknya berapa perbandingannya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita misalkan saja dulu yang paling panjangnya ini persegi panjangnya misalkan A. Maka kalau ini panjangnya A, ini kita misalkan lebarnya B. Berarti ini juga B ya. Karena ini lebarnya. Maka dari sini ke sini ini sama dengan A. Ya, kan persegi panjangnya sama. Ini A. Nah, berarti kalau ini A, ini B, berarti yang persegi yang kecil itu tentu A dikurang B ya. A dikurang B. Nah, ini yang kecilnya karena dari sini ke sini A. Ini B. Kalau kita misalkan B berarti dari sini ke sini tinggal si A dikurang B. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal buat nih persegi yang besar itu kan ini B, ini A. Persegi yang besar itu kan mencari luasnya A tambah B kuadrat ya. Ini kan panjang sisinya A tambah B kuadrat. Kenapa? Ini persegi kan ini kali ini ya, sisi ini kali ini. Ini A tambah B, ini A tambah B kuadrat. Nah, ini sama dengan 9 kali ya, 9 kali lebih besar dari luas yang kecil. Yang kecil ini kan kalau sisinya A kurang B, berarti ini juga A kurang B. Maka ini kita bisa tulis A kurang B kuadrat, luas yang kecilnya ya. Berarti kita bisa kuadratnya kita hilangkan, ini jadi A plus B, ini jadi 3 ya kan. 9 itu kan 3 kuadrat dikali A kurang B. Nah, ini kita tinggal selesaikan. A tambah B sama dengan 3A dikurang 3B. 3A dikurang A, terus ini B ditambah 3B. Ini jadi 4B, ini jadi 2A ya. Maka yang dia minta perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang. Sisi panjangnya itu kan si A yang A ya, sisi pendeknya yang B untuk persegi panjangnya. Berarti yang dia mau A banding B nya berapa nih? Sudah, kita tinggal buat saja ini 4B kita bisa bagi 2 ya, jadi 2B ini A. Berarti A banding B itu sama dengan 2. Nah, ini kita A bagi B sama dengan 2. Nah, 2 ini sama dengan kita tulis 2/1 ya. 2 itu kan 2 bagi 1 2 juga ya. Jadi perbandingan sisi terpanjang persegi panjang sama terpendeknya A banding B berarti 2/1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 1,2 meter. Jadi ada sebuah tabung, tempat penampungan bentuknya tabung ya, seperti ini. Tabung tingginya 1,2 meter. Terus diameternya ini 70 cm. Diameternya 70 cm. Nah, diameter dari sini ke sini 70 cm. Tempat penampungan air itu akan diisi air dengan kecepatan rata-rata 6 liter per menit. Diisi dengan 6 liter per menit, per 1 menit ya. Per menit itu berarti ya per 1 menit, 6 liter per 1 menit. Nah, sekarang tempat penampungan tersebut akan penuh setelah berapa menit. Nah, caranya bagaimana? Kita harus tahu nih ini volumenya berapa ya. Cara mencari volume tabung itu tinggal luas alas kali tinggi. Nah, alasnya ini kan bentuknya lingkaran. Berarti pi R kuadrat kali tinggi ya, rumus lingkaran. Pi nya ini 22/7 dikali jari-jarinya ini kan 70 cm, ini diameter. Berarti kalau jari-jarinya setengahnya ya 35.
35 kuadrat. 35 kuadrat dikali tingginya ini 1,2. Nah ini kan satuannya masih beda nih, ini meter, ini sentimeter. Kita rubah dulu saja supaya satuannya sama ya. Ini kita rubah satuannya supaya sama, kita rubah ke desimeter aja ya. Ini ke desimeter, 1,2 meter ke desimeter jadi 12 desimeter. Ini senti ke desi dibagi 10 ya, berarti jadi 7 desimeter. Nah maka ini diameternya 7 desimeter, maka jari-jarinya itu kan diameter dibagi 2 ya, 7 bagi 2. Lalu ini kita kuadratin kali tingginya 12. Kenapa kakak rubahnya ke desimeter? Karena ini kecepatannya dalam liter ya. Jadi kita tahu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah ini adik-adik perlu tahu ya. Seperti ini. Ini kita 22/7 kali 7 kali 7. Ini 2 kuadrat 4 ya, kali 12. Nah ini kita main coret aja. Coret. Terus ini bisa dibagi 12 4 ya. Jadi kita tinggal hitung 12 bagi 4 ini 3 ya. 22 kali 7 kali 3. 22 kali 7 kali 3 kan 21. Nah kita tinggal hitung 2 kali 1 2. Ini 4 tambah 2 6. 2 kali 2 4 ya. 4 6 2 desimeter kubik. Nah ini sama dengan 462 liter ya. Nah sekarang yang dia tanyakan, tempat penampungan tersebut akan penuh setelah berapa jam, berapa menit. Jadi waktunya yang ditanya, sudah kita tinggal buat perbandingannya saja, kan kecepatannya tahu ya, 6 liter untuk 1 menit. Berarti kalau ada 462 liter, ini berapa menit? Ya kita misalin X. Caranya bagaimana? Tinggal kali silang, terus bagi sisanya. 1 kali 462 kan 1, 462 ya. Terus tinggal dibagi 6. 462 bagi 6. Nah, maka kita akan dapat 462 bagi 6 ini 77. X-nya 77 dalam menit ya. Tentu X-nya dalam menit. Kenapa? Ini kan dalam menit. Liter, menit, terus liternya coret dibagi. Jadi menit. Nah 77 menit ini berarti kan 60 menit ditambah 17 menit ya. 60 tambah 17 kan 77. 60 menit ini 1 jam 17 menit. Jadi jawabannya 1 jam 17 menit. Oke, sekarang yang nomor 4. Perhatikan gambar O. O adalah pusat lingkaran. Jadi perhatikan gambar ini, O adalah pusat lingkaran. Jika A-nya ketinggalan ya, jika RQS ini nih ditambah RPS ini 80, RPS yang ini ya, RPS 80. Nah untuk soal ini adik-adik perlu paham konsep seperti ini nih. Jadi kalau ada, ini disebut sudut keliling karena menyentuh keliling lingkaran. Nah kalau ada sudut keliling seperti ini ngadep busur ini nih, misalnya kita kasih nama busur AB, terus ada sudut keliling lagi yang menghadap busur AB juga nih ya. Ini kan sudut keliling juga karena menyentuh keliling lingkaran, menghadap busur AB juga. Maka besar ini sama adik-adik, karena menghadap busur yang sama, panjang busurnya sama, maka sudutnya juga sama. Itu yang pertama yang adik-adik perlu pahami. Yang kedua yang adik-adik perlu pahami, yang kedua ini ke kapus. Kalau ada sudut keliling seperti ini ya, dan ada sudut pusat di sini menghadap busur yang sama, maka
kalau ini alfa, ini sudutnya 2 kali alfa. Jadi kalau ini 30 berarti ini 60, seperti itu. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, asalkan menghadap busur yang sama ya. Nah, ini konsep yang perlu kita tahu. Oke, sekarang kita akan lihat soal ini. Kalau ini kakak misalkan alfa, ini juga pasti alfa. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama nih. RQS menghadap busur RS. RPS ini menghadap busur RS juga. Besarnya sama. Terus ini juga besarnya sama. RPS besarnya sama karena menghadap busur yang sama. Terus yang ini ROS ini 2 kalinya si alfa ya, karena sudut pusat. Sekarang kita tahu nih, RQS tambah RPS ini kan sama nih, 2 alfa. Alfa tambah alfa 2 alfa ya, sama dengan 80. Berarti kita tahu alfanya 40. Berarti kalau ini 40 ini juga 40. Nah, kalau ini 40, maka yang sudut pusatnya ini 2 alfa. Berarti ini 80. Berarti kita tahu nih, ROS ini 80 tambah RTS ini alfa ya. Alfanya 40. Jadi kita dapat 120 derajat seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 5. Nomor terakhir ya. Nah, ini lumayan agak ribet nih ya, tapi kita akan kerjakan dengan cara yang simple ya. Yang penting kalian tahu barisan geometri itu rumus U-nya apa. UN ini sama dengan AR pangkat N-1. Jadi kalau ada U5, sudah tinggal AR pangkat 5 kurang 1 jadi 4. Kalau ada U6 berarti AR pangkat 6 kurang 1 jadi 5. Jadi lihat aja, ini kalau 6 ini pangkatnya 5, kalau ini 5 pangkatnya 4 karena dikurang 1, seperti itu ya. Ini konsep dasarnya. Maka kalau kita buat soal ini, X dibagi Y dengan X nya itu apa? X nya itu U3 dikurang U6, lalu dibagi Y nya itu U2 dikurang U4. U3 berarti kan AR pangkat 2 dikurang U6 itu berarti AR pangkat 5 dibagi U2 ini AR dikurang U4 berarti AR pangkat 3. Kemudian semua kan sama-sama punya A ya, jadi bisa dicoret nih A nya. Terus ini jadi R pangkat 5 sama R pangkat 2 sama R pangkat 5. Karena di bawah cuma yang paling kecil R pangkat 1, ini kita tarik keluar R pangkat 1 saja. Ini R kurang R pangkat 4. Ini jadi R ditarik keluar, ini 1 kurang R pangkat 3. Pangkat 2 ya. Nah, ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Kemudian ini R nya kita tarik keluar, berarti ini jadi 1 kurang R pangkat 3 ya. Atau enggak kita tulis dulu, takutnya adik-adik bingung kok udah dicoret masih ada R lagi. Nah, ini R dikurang R pangkat 4 per 1 dikurang R kuadrat. Nah, sampai sini jelas ya. Kita tinggal tulis yang di atas ini. Kemudian ini kita bisa tarik keluar nih R nya. R ini jadi 1 dikurang R pangkat 3 per 1 dikurang R kuadrat itu sama dengan 1 plus R dikali 1 min R ya. Kenapa seperti itu? Ingat rumus A kuadrat min B kuadrat, ini jadi A plus B A min B. Nah, ini kan 1 min R kuadrat itu kan bisa ditulis 1 kuadrat kurang R kuadrat, ini kan 1 kuadrat 1 ya. Nah, maka ini bisa difaktorkan jadi 1 plus R dikali 1 min R, seperti ini yang bawah. Nah, sekarang untuk yang atas nih, yang atas kan 1 kurang R pangkat 3. Nah, ini adik-adik perlu tahu nih, kalau
A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Ini bisa difaktorkan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Bisa difaktorkan seperti ini. Maka 1 kurang R pangkat 3 ini kan sama aja kalau kakak tulis 1 pangkat 3 dikurang R pangkat 3 ya. Karena kan 1 pangkat 3 itu sama aja kayak 1 ya. 1. Ini bisa difaktorkan menjadi 1 dikurang R. Terus ini 1 pangkat 2 ini tetap 1 plus AB. Berarti 1 kali R berarti jadi R. B berarti R kuadrat seperti ini. Nah, berarti ini kita faktorkan menjadi seperti ini. 1 kurang R 1 plus R kuadrat per 1 plus R 1 min R. Nah, 1 min R nya bisa dicoret. Lalu ini kita kali masuk R yang ini ke sini. Jadi jadi R ditambah R kali R jadi R kuadrat ditambah R kali R pangkat 2 jadi R pangkat 3 per ini sisa 1 plus R. Berarti jawabannya yang atas plus semua. R pangkat 3, R pangkat 2, R sama R pangkat 1. Nah, berarti jawabannya C. Kak, ini kan kebalik. Ini R pangkat 3-nya di belakang. Nah, ini boleh dirubah-rubah. Kenapa? Karena ini penjumlahan ya. Penjumlahan itu posisinya boleh ditukar-tukar. Seperti ini. Karena misalkan 4 tambah 5. Ini kan pasti sama dengan 5 tambah 4 ya. Seperti ini. Ditukar-tukar juga posisinya tidak masalah. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, sekian video dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.